Kemudian, apakah DPR bisa dibubarkan? Kalau secara konstitusi memang, secara undang-undang dasar tidak bisa hari ini. Tetapi kita harus lihat, jangan sampai nanti terjadi revolusi. Kalau terjadi revolusi, maka apapun karena adalah kedaulatan rakyat tertinggi di pasal 1 ayat 2, semua bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa yang saya banggakan, kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SHMH MSihan dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Pertama, saya ingin sampaikan hari ini bagaimana kita lihat, kita turut berbelasungkawa atas sebuah peristiwa yang sangat miris sebenarnya, dan kita berharap mestinya peristiwa ini tidak perlu terjadi, di mana adanya demonstrasi yang menyebabkan baik itu di kalangan masyarakat yang meninggal dunia, menyebabkan banyaknya luka berat maupun di kalangan aparat penegak hukum. Peristiwa ini adalah peristiwa sejarah pasca 98, dan ini dikhawatirkan mudah-mudahan kita harapkan adalah tidak menjadi gejolak panjang dan kita hidup dalam kondisi yang aman dan tentram kembali. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ini adalah berawal dari adanya keinginan masyarakat untuk membubarkan DPR, tetapi pembubaran ini adalah karena adanya kausalitas ataupun adanya sebab yang dimana dilakukan oleh para oknum daripada DPR itu sendiri, yang sehingga memuncak amarah masyarakat sehingga melakukan adanya ancaman ataupun harapan mereka untuk adanya pembubaran DPR. Saya ingin mencoba mengupas ataupun memberikan tanggapan, masukan dan saran apakah bisa DPR itu dibubarkan. Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu bagaimana secara historinya sebenarnya. DPR, kalau kita lihat pertama kali dibentuk itu pada pemilu yang demokratis dilakukan pada tahun 1955. Di mana pada saat itu di zaman pemerintahan Soekarno pernah dibentuk yang namanya DPR melalui pemilihan langsung pada saat itu. Diharapkan pada saat itu adalah DPR memang sebagai perpanjangan tangan ataupun aspirasi dari masyarakat. Namun dalam perkembangannya, di mana Soekarno merasa bahwa ternyata menghalangi yang namanya demokrasi pada saat itu, dan juga puncaknya pada tahun 1960 itu di mana DPR menolak yang namanya rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara ataupun RAPBN. Dari situ Soekarno begitu kecewa dan juga membubarkan pada Maret 1960. Akhirnya Soekarno membubarkan yang namanya DPR dan juga membentuk yang namanya DPR Gotong Royong, dan itu dipilih langsung oleh Soekarno. Yang awalnya adalah sebagai aspirasi, yang selanjutnya adalah sebagai pendukung daripada pemerintahan Soekarno pada saat itu. Ini sejarah pertama kali adanya DPR di Indonesia dan juga dibubarkannya DPR pada saat itu. Kemudian pasca reformasi 98 kita mengalami amandemen yang 4 kali Undang-Undang Dasar, yaitu terutama di pemerintahan Gus Dur, terutama di 2001 pada tanggal 23 Juli, di mana juga Gus Dur pada saat itu mengeluarkan dekret presiden, yaitu pembekuan DPR dan MPR, di mana kedaulatan diserahkan langsung kepada rakyat pada saat itu. Dan ini memang sejarah juga jatuhnya daripada ataupun lengsernya Gus Dur daripada kursi kepresidenan pada saat itu. Dan memang pasca ini itu berjalan dengan lancar, ya, jalannya pemerintahan itu sangat kondusif. Namun beberapa minggu terakhir pasca kemerdekaan ternyata kita mengalami realita yang sangat pelik banget, sangat pelik, dan ini bahkan menarik simpati dunia internasional. Kita lihat bersama bagaimana dinamika hari ini, realita, fakta yang terjadi, kekacauan terjadi di mana-mana, hampir seluruh Indonesia bahkan ada demonstrasi karena memang peristiwa adanya keinginan masyarakat untuk membubarkan DPR. Saya coba membawa ini dari segi hukum. Apakah dari segi undang-undang bisa tidak DPR dibubarkan? Kalau kita mengacu sama Undang-Undang Dasar, bahwa DPR itu dia sudah diamanatkan di dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar sampai pasal 22B. Di situ memang DPR kita tahu bersama memiliki 3 fungsi. Ya, yang pertama adalah punya fungsi pengawasan, kemudian legislasi,
pembentukan undang-undang dan juga dia punya fungsi budgeting ataupun anggaran. Memang kita harapkan adalah setiap lembaga, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi satu sama lain. Misalnya dari eksekutif bagaimana menjalankan pemerintahan, kemudian legislatif bagaimana mengawasinya, kemudian dari yudikatif bagaimana penegakan hukumnya ketika itu ditemukan adanya kejahatan. Ini sebenarnya yang kita inginkan, makanya kita sudah sepakati bersama, ini adalah amanat founding father yang dimana sudah terimplementasikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita tahu bersama bahwa amanat ini kita harapkan kita harus jaga, dan ini bagian daripada apa yang dikembangkan oleh teori Montesquieu, bahwa diharapkan memang tiga lembaga ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini saling mengawasi satu sama lain. Namun realita hari ini adalah membawa puncaknya, membawa kemarahan masyarakat. Kita tahu bersama bahwa adanya banyaknya oknum-oknum yang itu adalah membuat masyarakat begitu kecewa. Misalnya, peristiwa yang kita lihat adalah ketika masyarakat disuruh bayar pajak, ketika pajak dinaikkan, ketika masyarakat diancam, ketika tidak bayar pajak misalnya akan dipidanakan dan lain sebagainya. Ini sebuah fenomena yang membuat masyarakat akhirnya merasa ini adalah sebagian daripada pemerasan yang mereka rasakan. Kalau memang itu adalah sebenarnya tidak menjadi persoalan kalau ini dibawa dengan cara keterbukaan. Tapi hari ini peristiwa yang kita lihat adalah bahwa di mana BUMN, badan usaha milik negara, banyak yang rugi, sehingga masyarakat jadi bingung. Karena kenapa seperti ini? Karena memang tidak ada transparansi yang terjadi di pemerintahan. Kalau seandainya ada transparansi, maka saya rasa masyarakat pun juga tidak ada masalah ketika pajak mau dinaikkan karena mungkin kondisi negara dalam keadaan defisit ataupun kondisi negara memang akan mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalannya adalah hari ini adalah tidak adanya keterbukaan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ketika masyarakat disuruh bayar pajak, padahal kondisi masyarakat juga lagi paceklik, tiba-tiba mohon maaf, di kalangan pemerintah itu sendiri ternyata foya-foya. Kenapa kita katakan foya-foya? Yang pertama kita lihat buktinya adalah di kalangan DPR itu sendiri tiba-tiba tunjangannya dinaikkan. Kan kaget masyarakat. Kita tahu bersama bahwa kemudian yang kedua, masyarakat dipungutin pajak kiri kanan di tingkatan baik itu eksekutif dan legislatif, para pejabat ternyata tidak dipungut pajak. Ini kan menjadi fenomena yang jomplang antara masyarakat dengan pemerintah. Padahal kita inginkan adalah bagaimana pemerintah itu mampu menjaga stabilitas ataupun kondisi negara dalam kondisi baik. Tapi kalau seperti ini kita tahu bagaimana dalam masa jabatan 5 tahun tiba-tiba DPR menerima pensiun, menerima gaji pensiun seumur hidup, ini kan sangat luar biasa akhirnya. Jadi inilah yang membuat fenomena ini. Ketika masyarakat protes, ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, tiba-tiba protes atas kebijakan misalnya menaikkan tunjangan dari kalangan, mohon maaf, oknum dari DPR tiba-tiba melakukan joget-joget dan lain sebagainya. Kan masyarakat di saat seperti itu ibaratnya adalah apa gunanya ada sistem perwakilan hari ini. Kemudian apakah DPR bisa dibubarkan? Kalau secara konstitusi memang secara undang-undang dasar tidak bisa hari ini. Tetapi kita harus lihat, jangan sampai nanti terjadi revolusi. Kalau terjadi revolusi, maka apapun karena ini adalah kedaulatan rakyat tertinggi di pasal 1 ayat 2, semua bisa terjadi. Masyarakat bisa, DPR bisa bubar dalam sekejap juga sebenarnya. Presiden bisa juga tergantikan dalam sekejap. Tapi kita tidak menginginkan ini terjadi. Kita tidak menginginkan adanya peristiwa 98 itu terjadi. Kita berharap negara kita dalam kondisi baik, negara kita dalam kondisi yang kondusif. Karena kalau tidak, maka ini adalah akan mengalami paceklik lagi, kita akan mengalami kesulitan ekonomi di mana-mana. Tapi yang kita harapkan adalah pemerintah hari ini menjaga ini agar bagaimana tuntutan masyarakat itu bisa dijalankan dengan baik. Misalnya, para anggota dewan ataupun oknum anggota dewan yang telah membuat sakit hati masyarakat itu bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Dan hari ini memang terbukti. Kita berterima kasih di mana yang pertama adanya beberapa partai telah menonaktifkan anggota dewan yang telah membuat masyarakat itu menjadi gaduh. Dan memang kita juga harapkan adalah tidak ada lagi antara permusuhan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.
terutama saudara-saudara kita di kepolisian, saudara-saudara kita di TNI, bahkan saudara-saudara kita dari masyarakat itu, masyarakat yang kita lihat seperti ini, kita harapkan itu bisa saling merangkul satu sama lain. Dan juga tidak ada lagi adanya penjarahan, tidak ada lagi yang namanya peristiwa 98. Kita tidak menginginkan terjadi lagi peristiwa 98. Makanya kita juga berterima kasih kepada pemerintahan Prabowo, bagaimana dia sudah mengumpulkan para tokoh masyarakat hari ini, para tokoh agama, para tokoh pemuda, bahkan juga sudah mengumpulkan para ketua umum partai. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kondisi bangsa agar tidak terpecah belah, menjaga kondisi bangsa agar tidak terjadi peristiwa sebagaimana terjadi di 98. Makanya kita juga menginginkan kepada masyarakat, jangan main hakim sendiri, jangan mengambil langkah sendiri, jangan juga melakukan aspirasi berlebihan, kemudian merusak fasilitas negara. Karena kita tahu bersama adalah fasilitas negara hari ini yang dihancurkan itu adalah bagian daripada yang namanya pajak rakyat. Jadi kalau kita misalnya membakar halte, kemudian merusak Polres, merusak Polda, membakar yang namanya mobil-mobil kendaraan dinas, itu adalah bagian daripada pajak rakyat. Kita tidak ingin lagi adalah adanya peristiwa seperti ini. Kita harapkan memang kita tidak bisa menyalahkan siapa, apakah masyarakat ataukah penjarahan itu karena kesalahan masyarakat. Kita tidak bisa juga menyalahkan mereka, karena ini adalah adanya kausalitas, adanya sebab akibat yang terjadi. Makanya kita berharap ke depan mudah-mudahan masyarakat ini bisa mendengarkan, tidak lagi mengambil langkah-langkah yang juga itu bisa berdampak, dalam artian adalah tiba-tiba melakukan penjarahan di mana-mana. Kita berharap segera kondusif kita punya negara. Dan juga saya berterima kasih ataupun kepada Presiden hari ini telah mengambil langkah cepat, ya. Bahkan beliau juga kita lihat bagaimana datang berkunjung langsung kepada almarhum yang dimana ditabrak kendaraan barakuda, dan juga itu adalah langkah terbaik. Dan juga kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain, karena memang semua adalah menjalankan tugas. Tetapi persoalan ini adalah memang dimana yang mestinya para oknum di DPR itu harusnya tidak boleh meninggalkan negara ketika situasi genting, harusnya mengambil langkah konkret, mendatangi masyarakat, menyampaikan permintaan maaf. Itulah jalan terbaik. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.